Namaku Rido, biasa orang-orang di sekitarku memanggilku dengan sebutan Dodo. Aku tinggal di sebuah desa kecil. Di umur 25 tahun, aku berpacaran dengan seorang gadis desa di tempatku karena dorongan dari orang tuanya untuk segera menikah. Akhirnya, kami menikah. Mungkin orang tuanya merestui kami karena melihatku sudah mempunyai pekerjaan di Bengkal. Seusai menikah, awalnya seperti biasa saja, layaknya orang sehabis menikah pada umumnya. Mertuaku bahkan sempat memberikan rumah bilik berukuran kecil untuk aku tempati bersama istriku. Namun setelah beberapa tahun menikah, sayangnya semua tak berjalan lancar. Aku dipecat dari pekerjaanku itu dengan alasan si pemilik bengkel sepi pelanggan. Setelah dipecat dari pekerjaanku yang dulu di bengkel, aku pun hanya kerja serabutan seadanya seperti kuli bangunan, kulit cangkul, bikin sumur, dan itu pun kalau ada yang meniruku. Bahkan saking gak ada pekerjaan, aku sering mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Buatku itu semua tak ada salahnya. Yang penting anak istriku bisa makan. Hingga suatu saat, ketika pernikahanku yang masih sumur jagung harus berakhir. Istriku ingin berpisah saja dengan alasan penghasilanku yang selalu kurang dan tebakanku itu hasutan dari ibu mertuaku. Pada titik itu, aku mencoba bersabar dengan situasi yang ada, namun harga diriku terasa hancur saat dengan terang-terangan mantan istriku bersedia dijodohkan dengan pria kaya pilihan ibunya. Dengan berat hati, aku menuruti keinginannya, walaupun hati kecilku berontak menolak karena kehadiran seorang anak dari pernikahanku itu. Walaupun sudah berpisah, aku tak lupa dengan darah dagingku sendiri yang sudah menjadi tanggung jawabku. Meski mendapat penolakan dari mantan istri dan mertua untuk aku bertemu dengan Putri setiap 2 minggu sekali, aku selalu menjenguk Putri walau hanya memandangnya dari kejauhan. Uang dari hasil kerja serabutanku aku kumpulkan untuk kuberikan untuk Putri, dan itu juga tidak bisa kuberikan langsung kepada ibunya, hanya Pak RT lah yang bisa kupercaya untuk memberikannya. Singkat cerita, beberapa tahun berselang di suatu malam, aku terbangun dari tidurku oleh rasa lapar mungkin karena hampir 1 hari perutku belum terisi makanan. Kehidupanku yang karut-marut tak karuan seakan hampa di dunia ini tanpa pekerjaan dan uang untuk sekedar makan, terlebih setelah berpisah dengan mantan istriku yang notabene mati luar biasa. Aku pun memutuskan mengontak sebuah kosan kecil berukuran 2x2 yang tak jauh dari kampung mantan istriku karena kupikir agar lebih dekat untuk sekedar bertemu dengan anak sematawayangku yang masih balita perempuan berumur 3 tahun bernama Putri. Seketika aku tersadar dari tatapan kosongku saat terdengar seseorang mengetuk pintu kosanku. Asial masa debt collector pinjol, datangnya malam sih, ketusku dalam hati sedikit ketakutan, karena memang aku mempunyai tunggakan pinjol yang belum kubayar hampir selama 1 tahun yang kupergunakan untuk biaya perceraian dan biaya hidup sehari-hariku. Aku pun bangkit berdiri melangkah mengendap-endap lalu mengintipnya dari balik selah kunci yang tidak terlalu jelas. Terlihat seseorang mengenakan daster dari balik pintu. Nafasku sedikit lega karena jelas itu bukan debt collector seperti kecurigaanku. Perlahan ku bukakan pintu dan benar saja tengah berdiri seorang wanita cantik dengan tubuh semok yang terlihat dari lekukan dari daster yang ia kenakan. "Ah, Tahrati, ada apa teh?" ucapku tersenyum setelah pintu terbuka yang ternyata adalah si pemilik kosanku. "Do, maaf ganggu teteh, mau minta tolong sama Dodo," ucap Tahrati tersenyum manis seperti biasanya. "Tolong apa teh?" "Saya kira mau nagih uang kosan teh, soalnya saya belum punya uang teh," tanyaku, karena memang aku sudah menunggak selama 3 bulan. "Bukan Do, saya juga paham kok, saya mau minta tolong Dodo bisa gantiin lampu yang mati di kamar teteh gak? Teteh takut kalau gelap soalnya gak bisa tidur," ucapnya sedikit memohon karena mamang di tempat kos itu hanya aku yang terlihat santai tak punya kesibukan. "Oh iya teh," kuanggukan kepalaku bersedia membantunya. "Lumayanlah, bisa dapat kopi aja mah buat ganjal perut," lirihku dalam hati sambil berjalan membututi Tahrati menuju rumahnya. Sebelum masuk ke rumahnya, aku menghentikan langkah di depan pintu lalu bertanya pada wanita cantik mengenakan daster itu. "Maaf teh, sebelumnya tidak apa-apa gitu kalau saya masuk ke dalam?"
Ucapku sedikit tak enak mengingat Teh Ratih yang tinggal sekarang menjadi single parent, juga seperti diriku. Terlebih aku tahu Teh Ratih hanya tinggal sendiri di rumahnya. Teh Ratih menoleh menebar senyum ke arahku sambil memegangi pintu yang hendak ia buka. Ya mau apa-apain juga gak masalah, ucapnya tersenyum aneh seketika membuat lupa kalau saat ini sedang lapar dan berpikir kemana-mana. Maksud saya bukan seperti itu Teh. Saya hanya takut nanti timbul fitnah saja. Saya laki-laki dan Teteh perempuan. Kalau ada setan gimana coba? Ucapku menggaruk kepalaku yang tidak gatal, membayangkan aku berduaan dengan Teh Ratih di dalam kamar. Oh, enggak apa-apa atuh Dovyuk masuk, ucapnya sembari menyambar tanganku untuk masuk ke dalam rumahnya tanpa rasa canggung kepadaku. Di dalam kamar yang gelap itu, Teh Ratih meletakkan bangku kecil agar aku bisa menjangkau lampu yang akan kuganti. Aku berdiri dengan memegangi lampu yang akan kuganti. Walaupun gelap, aku tahu kalau Teh Ratih saat memandangi Johnny yang berada di bawah perutku. Setelah di kamar menjadi terang, paku yang canggung dan sedikit malu, kemudian berbalik memunggunginya membenarkan posisi si Johnny yang tersendak melipat. Tanpa rasa bersalah, Teh Ratih lalu menyuruhku menunggunya duduk di sofa ruang tamu. Tak lama kemudian, Teh Ratih menuju dapur, membuatkanku segelas kopi dan sebungkus rokok. Gak usah repot-repot atuh Teh. Lagian cuma ganti lampu doang kok, ucapku terkekeh basa-basi menolaknya, tapi tanganku langsung menarik segelas kopi itu untukku teguh perlahan karena masih panas. Belum juga ditawarin. Ini malah udah nyosor duluan tuh kopi. Dodo agresif banget tangannya, ucap Teh Ratih tertawa yang kini ikut duduk berhadapan denganku. Dasar tangan nakal, jadi malu tuh sama Teh Ratih, ucapku sendiri menggeplak tangan sebelah kananku, membuat Teh Ratih kembali tertawa oleh kelakuanku. Oh iya, Dodo mau makan gak? Kebetulan Teteh tadi masak agak banyak, ucap Teh Ratih menunjuk makanan yang tersedia di atas meja makan. Anu Teh gak usah. Nih iya Teh, boleh deh sedikit, ucapku lantang kepalang malu. Teh Ratih tersenyum, lalu kembali melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambilkanku sepiring nasi dan lauknya. Silahkan dok, maaf ya cuma seadanya, ucapnya menaruh sepiring nasi dan ayam goreng di atas meja. Nampak dari aromanya saja, sudah membuatku menelan ludahku sendiri. Perutku yang sedari kemarin belum terisi, refleks berbunyi kembali. Tanpa pikir panjang, aku pun kembali langsung meraih sepiring nasi itu, lalu melahapnya sampai habis tak tersisa. Ini sih lebih dari alhamdulillah Teh. Makasih banyak loh Teh, ucapku dengan mulut hampir tersumbat berisi makanan yang kulahap. Lahap benar Dodo makannya, enak tidak Do? Apa mau nambah? Ucap Teh Ratih tersenyum, menutup bibir merah dengan tangannya, setelah melihatku makan seperti makan di latihan militer. Iya anak banget Teh, enggak teh segini, juga udah kenyang. Makasih, ya Teh, ucapku menaruh piring kosong di atas meja. Jadi bener nih gak mau nambah, ucap Teh Ratih sambil membereskan piring kotor bekasku makan. Iya Teh, benar udah kenyang kok. Lagian, kalau nambah mah judulnya bukan short time, tapi long time Teh, ucapku asal. Nah kok Dodo mah, udah Teteh mau nyimpan ini dulu, ucapnya pergi ke dapur entah apa yang sedang dipikirkannya saat ini.